Selamat pagi Pak Hanggoro dan teman-teman semuanya. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Ima Aprilly Peterson dengan NIM 400305256306060 dari Konsentrasi Sipil Bangunan Gedung 1, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kontur menggunakan software atau aplikasi Civil 3D dan juga Google Earth Pro. Jadi sebelum kita masuk ke tutorial, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Google Earth Pro sendiri. Mungkin dari teman-teman semua bertanya, kenapa harus menggunakan Google Earth Pro? Jadi Google Earth Pro sendiri adalah aplikasi berbasis desktop yang bisa kita unduh secara gratis, yang dimana Google Earth Pro sendiri ini berbeda dengan Google Maps atau Google Earth versi web yang biasa. Versi Pro ini dilengkapi dengan fitur spasial yang jauh lebih lengkap untuk kebutuhan pemetaan dan rekayasa. Google Earth Pro menyimpan basis data elevasi digital global. Artinya, setiap titik-titik koordinat yang kita pilih di aplikasi ini sudah memiliki informasi ketinggian yang cukup akurat. Karena datanya diambil menggunakan sensor satelit radar, nilainya ini masih sering merekam bagian atas pohon atau atap gedung. Oleh karena itu, kontur yang dihasilkan dari Google Earth Pro ini sendiri memiliki toleransi yang tidak disarankan untuk proyek konstruksi dengan skala besar. Sehingga dari Google Earth Pro sendiri punya toleransi vertikal atau error ketinggian sekitar 5-15 meter. Jika di daerah yang terbuka, itu toleransinya mulai dari 1-15 meter. Di area perbukitan atau gunung, toleransinya mulai dari 10 sampai dengan 15 meter. Dan di area hutan, itu lebih besar dari 15 meter. Nah, kita akan masuk ke tahapannya. Yang pertama, kita menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Nah, di Google Earth Pro ini, kita bisa memilih daerah yang akan kita ambil datanya. Di sini saya memilih sebuah daerah di Semarang, di Kecamatan Ngalian, yaitu wilayah Mayaran Indah Golf Course. Setelah kita sudah menentukan wilayah yang akan kita ambil datanya, kemudian kita masuk ke fitur yang ada di atas ini, yaitu Add Path. Setelah itu kita bisa ubah namanya. Di sini saya akan menamai data kontur. Setelah itu jangan langsung di-OK-kan teman-teman. Setelah kita namai, kita akan langsung menandai titik-titik untuk mengambil data-data yang kita butuhkan seperti koordinat dan ketinggiannya. Jika di survei langsung, ini merupakan titik-titik di mana koordinatnya diambil atau titik-titik melakukan penembakan seperti itu. Kita bisa mengambil titik secara horizontal dan juga secara vertikal. Nah, kemudian kita menambahkan titik secara vertikal atau ke atas. Mulai dari sini. Nah, jika kita menandainya semakin banyak atau semakin banyak titik-titik yang kita buat, itu konturnya akan semakin bagus. Walaupun nanti di pengolahan datanya atau saat akan mengolah datanya, itu agak sedikit rumit. Jadi di sini kita padatkan saja.
Oke, setelah seperti ini, kita klik OK. Nah, nanti daerahnya yang sudah kita tandai atau sudah kita ambil datanya itu akan seperti ini. Kemudian kita klik pada ini tadi yang sudah kita namai data kontur yang sudah kita ambil di wilayah ini datanya. Terus kita klik kanan. Kemudian save place as. Ini kita simpan dalam bentuk KMZ bukan KML. Di sini kita klik KMZ. Kemudian kita save. Setelah itu kita close Google Earth Pro-nya. Kemudian kita masuk ke web GPS Visualizer. Kita klik. Tampilannya akan seperti ini. Fitur-fiturnya ada pada bagian atas ini. Teman-teman bisa memilih convert a file. Nah, kemudian kita choose file. Kita masukkan atau kita pilih file yang sudah kita dapat tadi dari Google Earth Pro. Kemudian pada bagian ini sudah benar tab matrix, kemudian bagian no ini kita ubah menjadi best available, kemudian show, kita scroll ke bawah, pada output UTM, coordinates ini kita ganti menjadi yes. Lalu langsung saja kita convert. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman, akan muncul data-datanya, ada koordinat-koordinatnya, ada ketinggiannya, ada nama datanya. Nah, ini langsung kita download saja. Nah, setelah terdownload, kita buka filenya. Ini dia data-datanya, sudah kita dapatkan, kemudian kita klik kanan, kita select all, kemudian kita kopikan. Lalu kita masuk ke web spreadsheet, kita klik, kita masuk, kemudian data yang sudah kita kopikan tadi, kita masukkan. Nah, di sini data yang kita perlukan itu hanya koordinat dan ketinggiannya. Untuk kolom A sampai kolom D, itu kita hapus saja, teman-teman. Kemudian untuk name juga, sampai ke kolom F ini, juga kita delete. Nah, karena yang kita butuhkan hanya data yang ini. Kemudian setelah kita buatkan datanya seperti ini, kita simpan, kita download filenya dalam bentuk CSV ya teman-teman. Nah, kemudian kita close, kita masuk ke Civil 3D. Langsung saja new. Di sini kita setting dulu ya teman-teman. Di sini kita masuk ke bagian setting di bawah prospector. Kemudian pada drawing 1 kita klik kanan. Edit drawing setting. Kemudian pada bagian kategori sini kita ubah menjadi UTM 84. UTM WGS 84 datum. Nah, pada bagian koordinat sistemnya nih, juga kita sesuaikan dengan wilayah pengambilan data kita tadi. Itu ada di Semarang. Semarang itu ada di zona 49 South atau 49S yang ini. Kemudian setelah itu kita apply dan oke. Setelah kita setting, kita langsung saja memasukkan datanya point from file. Kita klik plus untuk menambahkan data. Ini tadi data yang sudah kita convert tadi, yang sudah kita masukkan spreadsheet. Kita klik saja. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, teman-teman, berarti artinya data yang kita dapatkan dari Google Earth Pro itu sudah benar.
nanti teman-teman bisa saja datanya masih dalam bentuk X di sini, masih disalahkan. Itu bisa terjadi kalau kita saat pengambilan data melalui Google Earth Pro itu ada kesalahan. Nah, setelah sudah benar seperti ini kita klik, kemudian kita tambahkan judulnya, data kontur, atau mungkin kontur saja, kontur. Lalu kita okekan, kemudian kita okekan. Nah, di sini konturnya sudah ada teman-teman, atau data dari koordinatnya sudah ada. Namun jika belum muncul seperti ini, teman-teman bisa komen Z atau zoom. Z, zoom, enter, enter. Nah, sini sudah muncul teman-teman. Di sini bentuknya masih koordinat-koordinatnya. Kemudian kita mau memunculkan yang namanya konturnya. Kita langsung ke prospector, surface, klik kanan, create surface. Ini kita ganti atau kita ubah namanya. Jadi saya ubah menjadi kontur. Kemudian oke. Setelah itu, setelah kita namai, kita klik plus pada fitur kontur. Kemudian definition kita plus juga untuk munculkan fiturnya. Nah, di sini ada yang namanya point groups. Itu kita klik kanan, add, kemudian kita klik sesuai yang sudah kita namai tadi. Saya tadi menamai dengan kontur, klik apply, kemudian oke. Nah, di sini akan langsung muncul konturnya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa konturnya masih renggang. Untuk merapikannya, kita langsung saja klik pada gambar konturnya. Kemudian kita klik kanan, masuk ke surface, atau pertama ke edit surface style. Setelah itu kita masuk ke contours intervals. Itu kita ubah dari 2 meter menjadi 1 meter saja. Kemudian pada contour smoothing, ini files kita ubah menjadi true. Kemudian bisa langsung kita geser ke kanan full agar semakin smooth. Kemudian kita apply, oke. Nah, sini konturnya sudah semakin padat, sudah semakin rapat teman-teman. Nah, di sini ada angka-angka yang dimana ini merupakan pada angka atas ini merupakan menunjukkan titiknya. Misal ini titik ke 288 di ketinggian 46,70 meter. Begitu juga seterusnya. Kita juga bisa melihat dengan melalui 3D ya teman-teman. Ini kita klik kemudian object viewer. Nah, bisa melihat secara 3D dari berbagai sisi. Ini saya akan menghilangkan untuk keterangan koordinatnya. Ini saya klik. Point group. Lalu ini kita non. Ini juga non. Apply. Kemudian oke. Nah, ini sudah tinggal konturnya. Jadi konturnya seperti ini. Kita juga bisa membuatnya, memplottingnya menjadi PDF. Ini kita select dulu, kita delete, kemudian kita ke pengaturan layout, page setup manager, modif, kemudian kita ubah DWG to PDF. Untuk ukurannya juga bisa kita ubah ke bisa full width A4. Untuk warnanya monochrome. Kemudian oke. Nah, lalu MV enter. Nah, gambar konturnya sudah muncul di sini.
Bisa kita skalakan juga. Menggunakan skala 1:5000. Bisa kita plot juga ke PDF. Nah, tampilannya bisa seperti ini teman-teman untuk outputnya. Sekian video tahapan atau tutorial cara membuat kontur dengan Civil 3D dan Google Earth Pro yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Di sini saya akhiri videonya. Terima kasih.